Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Atlet itu adalah simbol kekuatan, simbol stamina, dan juga kesehatan sempurna. Kita percaya mereka nggak akan pernah sakit, nggak akan pernah tumbang semudah itu juga. Gimana kalau simbol itu tiba-tiba runtuh di tengah lapangan saat melakukan hal yang paling dicintai dan kamera siaran langsung pun nggak bisa di-cut? Ya, siap-siap ya guys, soalnya yang mau kita bahas hari ini adalah sisi gelap dari sebuah kompetisi para atlet. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 9. Septian Raharja. Siapa di sini yang sering main bola sembari hujan-hujanan? Coba absen dulu yuk di komen. Tapi ingat ya teman-teman, main di kondisi hujan begini tuh jelas jangan pernah disepelekan. Soalnya di Indonesia tanggal 10 Februari 2024 lalu, ada Septian Raharja yang mendadak kesambar petir waktu lagi seru-serunya main bola loh. Padahal waktu itu tuh cuma gerimis ringan aja, tapi di menit ke-70, petir menyambar literally di atas lapangan basah itu. Raharja yang berdiri di tengah lapangan langsung kehantam arus listrik penuh. Tubuhnya kejang dan jersinya juga sempat keluarin asap. Wah, sumpah, merinding banget gak sih? Walaupun tim medis cepat tiba dan juga berusaha keras, sayangnya jantung Raharja sudah rusak total dan dirinya meninggal 85 menit kemudian. Tuh, ingat ya, jangan pernah anggap sepele petir di tengah lapangan terbuka deh, meskipun itu juga cuma gerimis. Nomor 8. Ray Chapman. Di tahun 1920, waktu baseball masih menjadi olahraga hardcore di Amerika, ada pemain bernama Ray Chapman yang sayangnya malah kehilangan nyawanya. Kisah orang ini tuh kisah satu-satunya pemain dalam sejarah Major League Baseball ataupun MLB yang meninggal karena cedera saat lagi bertanding. Jadi ceritanya, pada tanggal 16 Agustus 1920, Chapman tuh dihantam keras oleh lemparan dari pitcher Carl Mays. Nah, masalahnya bola itu udah kotor dan juga lecet, sehingga susah banget ya dilihat, apalagi Miss ini ngelemparnya tuh dari sudut rendah yang aneh gitu. Nah, waktu kepala Chapman kena bola, suaranya keras banget deh seriusan, sampai-sampai wasit dan juga penonton aja ngira itu tuh suara tongkat yang kena bola. Chapman sih sempat berdiri beberapa detik dan jalan beberapa langkah juga ya. Namun gak lama dia terjatuh dan darah pun ngucur deras dari telinganya. Ya, walaupun sempat dioperasi, jelas nyawanya nggak tertolong. Tragedi ini jelas langsung mengubah baseball selamanya. Bola yang udah kotor itu harus diganti, terus jenis lemparan curang macam speedball juga nggak boleh, dan 2 dekade setelahnya, batting helmet pun jadi standar yang wajib. Kalau dipikir-pikir ngeri juga ya. Lagian mana ada yang mikir sih olahraga baseball tuh bisa ngambil nyawa orang sih sebenarnya? Nomor 7. Zeke Upshaw. Saking fokusnya sama pertandingan bola basket, banyak yang gak sadar kalau pemain Grand Rapids Drive di NBA G League, yaitu Zeke Upshaw ini terjatuh di lapangan sampai terkapar. Padahal kejadian di tanggal 24 Maret 2018 nggak nunjukin tabrakan atau kontak fisik sama siapa-siapa loh. Sayangnya CPR pun baru dilakukan 7 menit kemudian di dalam ambulans. Lebih parahnya lagi, alat kejut jantung yang ada di pinggir lapangan tuh nggak dipakai sama sekali. Dan yang bikin paling sedih adalah setelah 2 hari berjuang di rumah sakit, Zeke sayangnya meninggal dunia karena kena serangan jantung mendadak ya teman-teman. Gila, padahal usianya tuh baru 26 tahun loh. Berita ini katanya langsung bikin geger dunia basket karena bisa ngasih lihat betapa pentingnya respon medis di sana ya teman-teman. Nomor 6. Francisco Lazaro. Banyak yang ngira kalau olahraga lari tuh harusnya jadi olahraga paling murah dan juga paling aman kan? Tapi sebelum zaman Olimpiade jadi sekarang dan juga teknologi belum secanggih saat ini, ada tragedi yang menimpa pelari maraton asal Portugal bernama Francisco Lazaro. Jadi ceritanya di hari dia tanding yaitu pas Stockholm Summer Olympics, cuacanya emang panas banget dimana suhunya tuh dikabarkan nyentuh 32 derajat Celcius. Padahal kalian tahu dia harus lari dengan jarak berapa? 42 km dong. Nah, makanya di sini tuh dia ngolesin badan sama kakinya pakai lilin dan juga minyak biar kulitnya tuh nggak keringetan, nggak gosong, terus bikin otot lebih kuat dan katanya sih biar larinya lebih enteng.
Masalahnya, bahan lilin itu kan nutup pori-pori kulit ya, sehingga tubuhnya tuh nggak bisa ngeluarin keringat dengan baik ya teman-teman. Ujung-ujungnya di kilometer ke-30, dia malah ambruk di depan para penonton. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, tapi karena dia kena heat stroke golongan ekstrim, besoknya pria berumur 21 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Dari tragedi ini, katanya banyak atlet yang lebih waspada tentang medical hacks yang gak benar ya. Nomor 5. Jean-Pierre Montserrat. Buat yang suka balap sepeda, nama Jean-Pierre Montserrat pasti familiar kan? Bayangin di umur 21 tahun, tapi udah jadi juara dunia yang dalam dunia sepeda tuh udah kayak keren banget sih. Tekniknya bagus, kecepatannya tuh stabil, dan mentalnya yang kuat bikin orang-orang pada yakin kalau dia tuh bakal punya masa depan yang cerah. Nah, masalahnya di tanggal 15 Maret 1971, waktu dia tuh lagi balapan semi-pro di Belgia, mendadak muncul mobil yang salah jalur sembari lewat trek balapan dan berujung nabrak Montserrat begitu aja. Gila kan? Mobil nabrak mobil aja bisa bonyok, apalagi mobil nabrak pesepeda coba. Saking kerasnya benturan itu, dirinya langsung meninggal di tempat gara-gara mengalami cedera kepala yang fatal ya teman-teman. Tragisnya, event lomba yang dia ikuti tuh cuma event kecil untuk pemanasan gitu loh. Harusnya dia nggak ikut pun gak ada masalah. Makanya nasib orang tuh benar-benar gak ada yang tahu ya. Kalau aja mobil itu nggak salah jalur dan jalurnya pun ditutup dengan baik, mungkin kisah hidupnya bakal beda banget ya teman-teman. Nomor 4. Santos Souza. Kebayang gak sih kalian habis nge-save bola penalti krusial nih misalkan, terus selebrasi bareng temen, 1 detik berikutnya kamu tuh mendadak tewas? Ini kisah tragis Santos Souza, kiper futsal 38 tahun di Brazil pada tahun 2017. Jadi ceritanya dia berhasil blok tendangan penalti lawan tuh pakai dada ya. Memang bolanya gagal masuk gawang sih, cuma waktu lagi ngerayain kemenangannya itu, tubuhnya malah ambruk dan bikin 2 tim di lapangan pada panik semua. Sayangnya walaupun udah dibawa ke rumah sakit, tapi nyawa Souza nggak bisa diselamatkan, di mana diduga penyebab kematiannya adalah commotio cordis. Ini tuh sebenarnya tergolong kondisi langka tapi fatal ya, di mana hantaman tumpul yang sebenarnya tidak terlalu keras kena ke dinding dada tepat di waktu krusial dalam siklus jantung. Jadi bukan karena tendangannya yang keras ya, tapi karena timingnya yang salah. Nomor 3. Albert Ebos Bonjogo. Striker asal Kamerun ini tewas di lapangan bola bukan karena cedera, tapi karena diserang fans sendiri. Seriusan ini. Jadi, Albert Ebos Bonjogo meninggal pada 23 Agustus 2014 setelah timnya tuh kalah di Aljazair. Nah, waktu dia keluar lapangan, Bonjogo yang saat itu baru 24 tahun dilaporkan kena hantaman benda keras yang dilempar dari tribun penonton. Kontroversinya, keluarga Bonjogo nggak terima dan sewa ahli patologi independen. Hasilnya ada indikasi luka di kepala pemain ini yang konsisten dengan serangan jarak dekat, yaitu dipukul ataupun ditusuk, jadi bukan cuma lemparan dari jauh. Inilah yang memicu teori gelap bahwa dia tuh sengaja dibunuh. Dan sampai sekarang kasusnya masih sangat diperdebatkan serta belum tuntas juga ya teman-teman. Nomor 2. Bill Masterton. Sebagai pemain hoki es profesional, sebenarnya bukan hal yang heran kalau mereka tuh mainnya ngegas banget, terus suka nabrak, dan pukulan pun masih dianggap bagian dari permainan ya. Tapi sayangnya, ada tragedi parah yang bikin atlet hoki es Bill Masterton meninggal dunia, dan sampai sekarang pun masih sering dibahas oleh orang-orang. Jadi gini, buat kalian yang nggak tahu, Bill tuh pemain hoki asal Kanada, di mana dia tuh main di NHL untuk tim Minnesota North Stars pada tahun 1960-an. Orangnya sih pinter, atletis, dan baik banget. Tapi karena tahun segitu mainnya pada belum pakai helm, makanya sayangnya nih waktu kepala Bill nabrak es dengan keras, benturannya jadi begitu fatal dan bikin dia meninggal 2 hari kemudian. Bahkan fansnya yang nonton aja sampai bilang kalau bunyi benturannya tuh keras banget sehingga bisa kedengeran sampai tribun. Dari sini Bill langsung gak sadarkan diri, tubuhnya kaku, dan buru-buru dibawa ke rumah sakit. Sayangnya 2 hari setelah kecelakaan, yaitu di tanggal 15 Januari 1968, Bill dinyatakan meninggal dunia. Kematiannya jelas menjadi wake up call besar ya soal keselamatan.
Nah, yang bikin sedih meskipun tragedi ini membuka mata semua orang, butuh 11 tahun sampai tahun 1979 bagi NHL untuk menjadikan pemakaian helm wajib bagi semua pemain baru. Dan sebagai penghormatan atas dedikasi hidupnya, setiap tahun NHL ngasih Masterton Trophy kepada pemain yang menunjukkan sportivitas dan juga kegigihan loh teman-teman. Nomor 1. Sergei Chalibashvili. Bayangin gara-gara miskalkulasi 1 detik aja bisa jadi game over selamanya ya. Sergei Chalibashvili, atlet loncat indah Soviet, ceritanya pengen coba loncatan paling sulit yaitu salto balik 3,5 kali. Di udara, Sergei ini ngebuka posisi tubuhnya sepersekian detik lebih awal. Nah, kesalahan fatal ini ternyata membuat rotasinya meleset dan bikin bagian belakang kepalanya terhantam langsung ke tepi beton papan loncat. Suara benturannya menggema di area yang tadinya tuh hening. Darah pun langsung mengotori air kolam. Sergei langsung koma selama 9 hari karena kerusakan otak parah dan juga meninggal tanpa pernah sadar. Kematiannya jelas jadi pengingat betapa tipisnya batas antara kesempurnaan dan tragedi di olahraga ekstrim ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.